Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat ya, salam sejahtera untuk Anda semua. Perkenalkan saya Ali, saya dari tim edukasi tumbuh kembang anak. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan men-sharingkan beberapa hal yang mungkin kemarin ada beberapa dari Anda yang sudah menerima form untuk pengukuran, mungkin juga ada dari Anda yang menerima link di YouTube ini. Nah, selamat Anda akan mendapatkan edukasi hari ini tentang tumbuh kembang anak ya. Mungkin Anda ada yang sekarang adalah ibu atau bapak dari anak-anaknya, atau Anda sekarang anaknya sendiri yang menyaksikan edukasi ini. Selamat bergabung dengan kami. Nah, hari ini yang mau saya sharingkan langsung aja ya, dari fakta dan data. Ternyata Indonesia ya rata-rata tinggi badannya itu 160 cm ya. 160 cm ini oh tinggi nih Pak. Oh teman saya nih 160 tinggi ya. Ternyata 160 cm ini merupakan urutan ke 188 ya. Dari 200 negara itu urutan 188. Jadi cukup pendek. Ini di bawahnya Papua Nugini bahkan ya. Papua Nugini ini bahkan ekonominya di bawah Indonesia, tapi Indonesia ada di bawah Papua Nugini, peringkatnya ke 188. Nah, ini peringkat 188 nih berarti dari 200 negara ya. Jadi pendek sekali nih ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, tinggi badan orang Korea Selatan itu bisa pesat. Kenapa kok orang Indonesia tidak gitu? Ya, kalau kita lihat di permainan sepak bola itu kadang-kadang kita kalahnya kalau sudah tendangan pojok gitu ya. Kita sering kalah saat nyundul gitu karena tinggi-tinggi lawan-lawan kita gitu. Nah, di Korea itu sangat pesat sekali. Nah, kenapa kok di Indonesia itu tidak? Kebanyakan itu rata-rata karena tidak tahu tinggi badannya itu dari apa. Orang-orang itu menganggapnya karena gen. Jadi kalau orang tuanya tingginya segini ya anaknya segini juga gitu ya. Nah, ternyata faktanya dari 200 gen lebih yang terdeteksi itu hanya 10% saja yang eh, apa namanya 10%-nya itu menjelaskan hubungan dengan tinggi badan karena gen ya. Jadi sisanya itu bukan karena gen atau karena keturunan, tapi karena apa? Karena nutrisi. Jadi 90%-nya itu karena kekurangan nutrisi, Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan sampai terlambat. Nanti kalau sudah terlambat mau baru berusaha memperbaiki asupan gizinya itu sudah terlambat ya, kalau namanya sudah terlambat. Nah, usia yang paling produktif itu dari 0 sampai usia 20 Bapak Ibu. Ya, Anda bisa lihat di grafik ini. Jadi usia 0 sampai usia 20 bahkan 18 ini sudah tidak bisa nambah tinggi badan lagi ya. Ini jadi yang paling maksimal itu dari TK sampai SD ya. SMP ini sudah maksimal banget nih, SMP sama SMA ini sudah maksimal, harus benar-benar diperbaiki ya untuk asupan nutrisinya ya. Oke, selanjutnya di sini ada form pengukuran tinggi badan ya. Mungkin Anda sudah kemarin ada yang dapat sosialisasi atau edukasi dari tim kami, atau Anda dapat link. Nah, Anda misalkan belum dapat form ini bisa minta ke orang yang mengirim link kepada Anda ya. Di sini ada pengukuran tinggi badan, berat badan, IMT atau BMI, dan di sini ada pengukuran Z-score-nya yang sesuai dengan WHO ya. Oke. Nanti diisi perhitungannya menurut Z-score WHO ini ya. Nah, di sini ada tinggi badan untuk anak wanita ya, jadi perempuan ya. Di sini Z-score-nya kalau Bapak Ibu bisa baca, Z-score-nya lebih dari 3 itu berarti sangat tinggi ya. Kemudian tinggi normal 0 sampai 1 sampai 2 itu normal, 0 sampai 1 juga normal ya. Kalau min 1 sampai 0 itu sudah gejala, nanti min 2 sampai min 1 cukup pendek, min 3 sampai min 2 itu pendek, dan di bawah min 3 itu sudah sangat pendek sekali ya. Nanti Anda misalkan putri Anda punya anak perempuan, nah ini bisa pakai Z-score ini untuk pengukurannya. Contoh kasusnya gini, misalkan anak perempuan usia 6 tahun, Anda punya anak perempuan atau Anda yang sekarang lagi menyimak ini ya, usianya 6 tahun, tingginya 110 cm. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, di sini ada 6 ya, usia 6 tahun, tingginya 110, berarti ada di sini nih.
grafiknya di sini. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa min 1. Min 1 tadi cukup pendek, Bapak Ibu. Ya. Kemudian contoh kedua, anak perempuan usia 8 tahun, tingginya 115. Anda bisa lihat di grafiknya, usianya 8 tahun, tingginya 115. Nah, ada di sini ternyata grafiknya menunjukkan min 2 dan min 2 ini masih masuk kategori pendek, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kalau untuk laki-laki hampir sama ya. Untuk laki-laki ini pengukurannya sama, dari lebih dari 3 sampai di bawah min 3 ini sangat pendek, dari yang sangat tinggi sampai sangat pendek. Nah, ini contoh perhitungannya. Misalkan anak laki-laki usia 7 tahun, tingginya 110 cm ya, 110 cm. Ini 7 tahun, ya usianya 7 tahun, tingginya 110, dan grafiknya di sini menunjukkan di min 2. Nah, min 2 ini pendek. Atau contoh kedua nih, anak laki-laki usia 10 tahun, tingginya 130. Nah, ini kita lihat bagannya menunjukkan berapa? Min 1. Min 1 ini cukup pendek, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian untuk BMI-nya, nah di sini BMI ini indeks atau IMT, IMT ini indeks massa tubuh ya. Z-skornya 3 itu berarti obesitas artinya ya. Kalau 0 itu normal, di bawah min 3 itu masuk di kategori stunting Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 sampai min 3. Oke, kita kasih contoh perhitungannya. Untuk IMT itu gimana cara ngitungnya sih? Ini contoh menghitung IMT ya, indeks massa tubuh. Jadi berat badan nanti dibagi tinggi badan kali tinggi badan ya. Contoh pertama nih ya, contoh pertama berat badan 20 kg, tinggi badannya 110 cm ya. Jadi ngitungnya 20 per 110 kali 110. Nanti hasilnya 0,00165 ini dikali 10.000 karena nanti satuannya jadi kilogram per meter persegi, Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh perhitungannya. Sudah ya, contoh yang kedua sudah 25 kilogram per 120 cm. Oke, kalau misalkan mau langsung dihitung 1,2 meter gitu bisa ya, langsung hasilnya 17,3. Atau kalau misalkan Anda tidak ingin ribet hitungnya ya, Anda mungkin kalkulator yang terbaru di HP-HP terbaru itu nanti ada menu BMI-nya atau EMT-nya, atau kalau tidak ada Anda bisa download ya di aplikasi di Play Store, itu ada untuk perhitungan BMI atau EMT. Oke. Nah, sekarang cara contoh perhitungannya gimana? Nih, contoh anak perempuan usia 6 tahun, nah BMI-nya 20. Nah, BMI-nya 20 kan tadi sudah dihitung ya, hasil BMI-nya berapa? Tadi berat badan dibagi tinggi badan tadi ya. Hasil BMI-nya misalkan 20 nih ya. Kemudian kita ngitung usianya 6 tahun ya, BMI-nya 20. Masuk di grafiknya ini adalah 2 plus 2 ya. Jadi plus 2 itu masuk kategori kegemukan. Kalau 3 tadi masuk kategori obesitas ya. Kemudian nih contoh yang kedua, usia 9 tahun, BMI-nya 16. Nah, usia 9 tahun, BMI-nya 16. Nah, berapa? Jadi masuk kategori 0. Nah, 0 ini masuk kategori normal untuk BMI-nya, atau berat badannya bisa dikategorikan normal. Oke. Nah, BMI untuk laki-laki hampir sama dengan perempuan ya. Jadi selisihnya dikit sekali ya. Ini ya. Contoh anak laki-laki usia 6 tahun, BMI-nya 13. Berapa Pak kalau segitu? Nah, BMI-nya 16 ini masuk kategori kurus atau masuk min 2 di grafiknya ya. Kalau contoh yang kedua ini usianya 9 tahun, kemudian BMI-nya 24, nah masuk kategori 3 obesitas. Jadi obesitas ini beratnya berlebih ya, perlu dikurangin ya. Oke, ini contohnya seperti ini nih. Tadi sudah, mungkin nanti yang belum dapat formnya bisa minta ke yang ngirimin link ya, atau mungkin ada yang dapat sosialisasi di sekolah sudah terisi nama, usianya berapa, tinggi badannya. Ini contohnya seperti ini. Tinggi badannya namanya Fulan, usia 6 tahun, tinggi badannya 105 cm, berat badannya 15 kg, IMT atau BMI-nya 13,6 kg. Ya, Z-skornya menunjukkan min 2 ya untuk tinggi badan. Untuk Z-skor WHO indeks massa tubuhnya itu masuk min 2.
Nah, sedangkan tinggi badan menurut WHO itu kalau usianya 6 tahun itu 116 cm. Kemudian perhitungannya kalau untuk usia 6 tahun itu normalnya menurut WHO ya itu 15,5 kg meter persegi. Nah, jadi meter persegi. Ya ini ya. Jadi ada 4 masalah di sini. Tinggi badannya kurang, kemudian berat badannya juga kurang ya, IMT-nya juga kurang di sini. Jadi ada 4 masalah dan ini butuh nutrisi untuk tinggi badan dan penggemuk badan Bapak Ibu. Jadi mumpung masih misalkan di usianya masih 6 tahun masih ada kesempatan ya, jangan nunggu-nunggu. Nanti kalau nunggu-nunggu malah sampai usia pertumbuhannya sudah tidak bisa lagi. Nah, kalau sudah pertumbuhannya tidak bisa, nah itu eman sekali ya. Nah, ini nanti bisa mengarah ke misalkan mau daftar ke sekolah, anaknya lagi sekarang SMP, mau daftar SMK. Nah, di SMK dan di SMA itu sekarang juga sudah ada syarat tinggi badan. Nanti Bapak Ibu bisa cek nih di penerimaan siswa baru, di formulirnya atau di pamfletnya itu ada syarat tinggi badan ya. Jadi kalau misalkan eman kalau tinggi badannya tidak masuk atau misalkan nanti sudah lulus sekolah atau lulus kuliah nilainya bagus semua. Ternyata saat mau masuk kerja gitu di tempat kerja ada syarat tinggi badan. Nilainya bagus tapi tinggi badannya tidak memenuhi. Nah, itu juga tidak akan diterima Bapak Ibu. Ya, kebayang aja kalau misalkan putra-putri Anda sudah berprestasi ya di bidang akademisnya dan ada temannya nih misalkan tidak berprestasi, misalkan ya tidak berprestasi di sekolah tapi tinggi badannya cukup. Nah, saat ngelamar kerja, yang mana yang diterima? Ya, karena syarat tinggi badan ini yang paling biasanya yang paling dipentingkan ya kalau di Indonesia. Ya. Makanya segera diperbaiki. Jadi di sini dari hasil perhitungan tadi ini ya, kalau misalkan biru itu target yang diharapkan. Jadi yang nol itu masuk di normal. Kalau yang kuning ini perlu diwaspadai dan sebaiknya diperbaiki. Ya, yang kuning ini ada yang satu di bawah -1 ya di atas satu gitu ya. Kemudian merah. Nah, kalau yang merah ini Bapak Ibu atau teman-teman semua adik-adik ya harus dihindari dan segera diperbaiki. Nah, kalau tidak segera diperbaiki nanti bisa terlambat ya. Oke, tinggi ideal anak laki-laki. Nah, ini untuk tinggi ideal anak perempuan, ini selisihnya dikit sekali. Jadi kalau misalkan sudah sama dengan tinggi laki-laki, ini untuk perempuan sudah melewati ya biasanya. Nih. Dan pertumbuhan sekali lagi, ini jangan sampai terlambat. Karena tumbuh kembang anak ini ya maksimalnya itu di 18, 16, 17, 18, 19, 20. Dan 18 ini kalau Anda teman-teman lihat ya di grafik ini Bapak Ibu sekalian, 18 ini sudah penurunannya untuk tumbuh kembang itu sudah tinggi sekali untuk penurunannya. Jadi maksimalnya memang di usia TK, SD, SMP sama SMA. Ya, SMA pun nih SMA yang masih kelas 1, kelas 2 itu dimaksimalkan ya. Kalau kelas 3 ini perlu banyak banget gitu ya, perlu banyak sekali nanti untuk asupan nutrisinya. Oke, fakta dan data. Ini ada jadi kebutuhan nutrisi harian untuk usia 1 tahun sampai 3 tahun ya. Ini 700 miligram untuk kalsium dan 13 gram untuk protein. Nah, kalau untuk usia di atas 13 tahun ya, kalsiumnya membutuhkan 1.300 miligram. Untuk perempuan proteinnya butuh 46 gram ya. Untuk laki-laki itu butuh proteinnya 52 gram. Ya, jadi sudah terpenuhi apa belum nih nutrisi hariannya. Terus apakah kekurangan kalsium dapat menyebabkan stunting? Nah, kita bahas kalsium nih. Nah, kalsium ternyata di sini ada studi kasus ya, sebanyak 84,2% balita dengan permasalahan gizi di wilayah kerja Puskesmas Serondol mengalami asupan kalsium yang rendah. Balita dengan asupan kalsium rendah berisiko 3,93 kali mengalami stunting atau 4 kali lah. 4 kali mengalami stunting kalau kekurangan kalsium. Jadi kalsium ini ternyata sangat penting ya atau berperan dalam mencegah stunting itu. Nah, sekarang pertanyaannya apa kalsium itu ya?
kalsium adalah mineral tubuh yang paling banyak dibutuhkan ya di tubuh kita. Tidak dibentuk oleh tubuh, jadi perlu asupan dari luar. Ya, penyerapan kalsium terjadi di usus halus. Penyerapan kalsium ini akan semakin maksimal bila jumlah vitamin D mencukupi. Ya, diperkirakan hanya 30% sampai 60% kalsium yang terserap dari makanan. Nah, di dalam tubuh itu 99% kalsium tersebar pada tulang dan gigi, sedangkan sisanya itu sebesar 1% tersebar pada darah dan cairan jaringan sel. Apabila jumlah kalsium dalam darah berkurang, maka kalsium dari tulang akan terserap. Jadi kita punya tulang itu banknya kalsium, Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kekurangan kalsium, nanti gimana? Asupan kalsium dari luarnya kurang, maka akan mengambil kalsium dari tulang. Lama-kelamaan ya tulang kalau lama-lama diambil terus ya kalsiumnya, lama-lama bisa jadi keropos. Makanya pertumbuhan anak kita atau pertumbuhan teman-teman nih yang masih muda itu tidak maksimal. Kenapa? Karena kalsiumnya yang di tulang ini diambil terus-menerus gitu ya. Makanya perlu asupan kalsium dari luar biar kebutuhan kalsiumnya terpenuhi ya. Tadi kan kebutuhan kalsiumnya tadi sudah disebutkan di awal ya, itu 1.300 miligram untuk yang usia 13 tahun ke atas ya. Manfaat kalsium sendiri itu untuk pertumbuhan ya, kepadatan tulang, transmisi sistem saraf. Jadi kekurangan kalsium ini juga bisa menyebabkan orang itu lemah atau dalam berpikir gitu ya. Jadi untuk berpikir itu lambat gitu ya. Kerja otot jantung dan pembuluh darah ya, kontraksi otot, reaksi enzim dalam tubuh gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu punya tetangga gitu ya, anaknya atau teman-teman nih, adik-adik nih punya teman kalau diceritain sesuatu lucu gitu ya, ternyata dia nggak ketawa. Setelah yang lain selesai ketawa, dia baru ketawa. Nah, biasanya kurang kalsium juga ya. Makanya kalsium itu penting sekali gitu ya untuk otak. Nah, dampak kurang kalsium ini apa sih bagi anak-anak? Ya, laju pertumbuhan terhambat. Kemudian kekuatan tulang ketika dewasa ini menjadi berkurang. Gigi tidak rata dan lambat tumbuhnya. Kemudian fungsi tubuh yang bergantung pada kalsium terganggu, mudah terserang penyakit, terus mudah lelah, sulit berkonsentrasi juga, sulit tidur, dan tidak nafsu makan juga. Jadi dampak kalsium itu sangat berisiko sekali ya, jadi sangat banyak sekali saat kekurangan kalsium. Nah, kalau kita ngomongin kalsium, ya, kalsium apa sama dengan susu? Banyak orang itu berpikirnya kalsium itu sama dengan susu. Ternyata tidak sama loh ya. Ya, kalsium itu bukan susu. Jadi kalsium bukan susu sekali lagi ya. Susu itu ada yang mengandung kalsium. Susu adalah satu dari sekitar sumber kalsium. Jadi bukan satu-satunya. Bahkan konsumsi susu secara berlebihan itu dapat memicu obesitas juga karena di susu itu ada kandungannya karbohidrat, ada protein, ada lemak, mineral, sama vitamin. Jadi susu itu bukan kalsium, tapi susu itu ada kalsiumnya gitu, Bapak Ibu ya. Jangan salah. Ya kalau oh tapi anak saya ini kan sudah minum susu, nah, lihat dulu kandungan kalsiumnya berapa ya. Oke. Nah, terus kalsium kandungan kalsium itu ada di apa aja nih? Ini ada kalau dari sayur-sayuran itu ada bayam ya, bayam atau bayam Jepang nih ya. Tapi bayam Jepang ini 900 kan tadi butuhnya sekitar 1000 miligram ya. 990 miligram ini dibutuhkan jumlahnya berapa? 1 kilogram gitu ya. Jadi kalau makan bayam 1 kilogram itu baru mencukupi 990 miligram. Ya, kemudian di ikan teri. Nah, ikan teri ini yang paling banyak ya, 2.320 miligram. Tapi kadang anak-anak nggak suka ya makan ikan teri ini ya. Nah, kalau makan ikan teri 1 kilogram, itu 1 kilo ikan teri ini bisa mencukupi 2.320 miligram. Tapi kan tadi butuhnya cuma 1.000 miligram misalkan ya, anggaplah separuhnya ya. Separuhnya berarti 500 gram ikan teri ini bisa mencukupi kebutuhan kalsium harian ya. Tapi mungkin makan setengah kilo ikan teri itu gimana ya rasanya ya. Nah, kemudian kacang-kacangan nih 920 miligram mengandung kalsium ya. Itu kalau 1 kilo ya, kacang 1 kilogram kacang. Oke. Kadang juga takut nih makan kacang kalau masih remaja, takut kena jerawat dan lain-lain ya.
Nah, kemudian gimana nih caranya biar tadi makan sayur 1 kilogram, makan ikan teri, itu kayaknya ribet banget. Nah, makanya kita perlu eh, pakai yang gampang aja, yaitu suplementasi kalsium. Ya, suplementasi kalsium ini bentuknya ada yang susu formula atau susu UHT ya. Tapi kalau susu formula dan UHT ini ada lemaknya juga, ada karbohidrat, ada proteinnya. Atau yang bentuknya permen, permen atau gummy ya. Tapi ini tinggi pemanisnya, jadi pemanisnya terlalu tinggi juga. Kemudian serbuk kalsium. Nah, ini yang lebih disarankan ya, serbuk kalsium ini lebih murni dan lebih stabil ya, serbuk kalsium ini. Kemudian kandungannya ada yang kalsium saja ya dari suplemen kalsium ini, ada yang tinggi protein, lemak dan karbohidrat ya, ada yang mengandung tumbuh kembang untuk anak juga untuk suplementasi kalsium. Nah, formulasi atau teknologinya itu diproduksinya itu ada yang dengan teknologi kualitasnya biasa aja atau rendah ya, ada yang dengan kualitas terbaik ya. Kemudian penyerapannya. Nah, ini dari teknologi produksinya ini bisa mengakibatkan ke penyerapan. Di penyerapannya ada yang berisiko pengendapan di ginjal ya, jadi nggak terserap semuanya oleh tubuh, ada yang terserap oleh tubuh maksimal gitu ya. Nah, kemudian kita nyari nih milik kalsium terbaik itu seperti apa. Oh, ini butuh banget kalsium gitu ya, butuh banget kalsium untuk anak, untuk tumbuh kembang ya. Terus cara milihnya gimana? Nah, cari perbandingan kalsium terhadap fosfor yaitu 2:1. Jadi kalsium untuk tulang dan darah. Jadi kalsiumnya itu benar-benar masuk ke kalsium untuk tulang dan darah ya. Kemudian diproduksi dengan teknologi tinggi, jadi penyerapannya bisa tinggi juga. Penggunaan jangka panjang, jadi tidak mengendap di ginjal, gitu ya, tidak jadi pengapuran. Kalau di ginjal jadi batu ginjal, nah itu berbahaya sekali. Kemudian bersumber dari bahan terbaik untuk memberikan kualitas terbaik, mengandung lebih dari sekedar kalsium. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalsium ini sangat penting sekali, tapi juga kalau kebanyakan itu bisa berisiko. Makanya harus pintar-pintar memilih kalsium, Bapak Ibu. Nah, kalsium yang terbaik seperti apa? Nah, ini ada kami kasih rekomendasi kepada Anda. Ada Tiansi Calcium Powder, ini for children ya, untuk anak-anak. Ini standar suplementasi kalsium terbaik. Jadi ini sudah masuk di kalsium terbaik dan membantu tumbuh kembang anak juga dengan maksimal, terbaik di kalangan produk kalsium dan telah diakui dunia. Ini banyak diakui dunia dan masuk di kalsium terbaik dunia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu cek nih kalsium terbaik di dunia itu munculnya apa? Nah, pasti muncul kalsium Tiansi ini Bapak Ibu ya. Memenuhi asupan kalsium harian anak sampai dengan 75% gitu. Nah, ini untuk kandungan-kandungannya ya, memenuhi kebutuhan kalsium di tulang dan darah ya, kemudian sumber terbaik ya dari tulang belakang sub sapi Mongolia nih ya, kalsium terbaik nih ya. Kemudian teknologinya tinggi juga. Jadi penyerapannya itu lebih dari 90%, sisanya yang 10% kemana? Dikeluarkan lewat saat buang air kecil gitu ya, lewat keringat gitu. Jadi yang 90% ini terserap oleh tubuh ya. Makanya nanti konsumsi kalsium ini malah di sebelum tidur ya, sebelum tidur malam. Kalau kalau yang kalsiumnya penyerapannya rendah itu harus diimbangi dengan olahraga. Jadi harus pembakaran lemak seperti itu. Nah, dan kalsium Tiansi ini lebih dari sekedar suplemen kalsium. Jadi ada ikioknya juga, ada vitamin A, ada mineralnya, zat besi dan zinc dan taurin juga ya. Jadi ini bisa dipakai satu sasetnya 1 sampai 2 saset per hari ya. Konsumsinya kalau 1 saset sebelum tidur itu ya. Nah, kemudian tinggi badan nih. Tinggi badan itu nih, saya lihat semua ya. Jadi Bapak Ibu, tinggi badan itu butuh kepadatan tulang juga ya, dipengaruhi oleh kalsium dan zinc ini. Jadi saat kalsiumnya sudah, jadi contohnya kayak gini, kalsium itu untuk tulangnya. Nah, kemudian untuk mengisi eh, antara tulang ini butuh zinc Bapak Ibu ya, butuh zinc. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, makanya perlu zinc. Nah, zinc ini mineral esensi yang diperlukan untuk tubuh ya, manfaatnya zinc juga juga penting banget ini untuk enzim ya, penyembuhan luka ya. Kalau misalkan mudah sakit itu biasanya juga
kekurangan zinc ini ya. Sumber zinc diproduksi oleh tubuh melainkan bersumber dari asupan makanan. Jadi tidak diproduksi maksudnya. Jadi zinc ini tidak diproduksi tubuh, jadi harus dari sumber makanan. Makanan yang kaya akan zinc antara lain kerang, udang, hati atau jeroan itu ya, susu, gandum, kacang-kacangan ini juga ya. Kemudian berapa jumlah asupan zinc harian yang dibutuhkan? Di sini kalau untuk usia 0 sampai 5 bulan 1,1, 7 tahun sampai 9 tahun itu butuh 5 miligram asupan kalsiumnya ya. Kalau untuk laki-laki usia 10 sampai 12 butuh 8 miligram, kalau 19 sampai 29 ini butuh sampai 11 miligram per harinya ya. Oke. Dampak kekurangan zinc pada anak. Jadi kalau kekurangan zinc ini Bapak Ibu, pertumbuhannya bisa terhambat ya, karena ini untuk hormon juga ya. Semua pertumbuhannya itu melambat nanti. Masalah kulit dan luka sulit sembuh juga, rentan terserang penyakit, performa otak juga menurun, terlambat akil balik bagi anak-anak, dan nafsu makannya juga menurun. Nah itu kalau anaknya misalkan, oh ini kok susah makan nih, berarti kekurangan zinc. Dia bisa karena kekurangan zinc. Oke. Nah, di Tiansi ini juga ada Tiansi Zinc Capsule. Ini suplementasi zinc ini sangat luar biasa ya, memiliki formulasi yang mengandung etiok juga ya. Penyerapan zinc secara maksimal, aman untuk pemakaian jangka panjang juga. Ini rasanya juga manis Bapak Ibu. Jadi misalkan putra-putri Anda nggak suka makan kapsul, ini bisa dibuka. Ini bentuknya kapsul, bisa dibuka, rasanya manis sekali. Jadi ini bagus sekali untuk kecerdasan dan nafsu makan anak juga ya. Jadi paket nutrisi yang kami sarankan, misalkan ya dari pengukuran Z-score tadi, ternyata banyak minusnya, banyak perlu tambahannya. Nah, saran kami Anda bisa memberikan suplemen terbaik untuk anak Anda, yaitu Tiansi Calcium Powder for Children ini dan zinc kapsul, Bapak Ibu. Nah, ini diprogramkan, Anda bisa programkan dalam 100 hari ya, dalam 100 hari. Jadi paket untuk 100 hari Bapak Ibu. Oh, ini saya makainya setiap 1 bulan 10 gitu ya. Ya nggak apa-apa, berarti 10 bulan ke depan Anda bisa konsumsi memenuhi kalsium dan zinc ini Bapak Ibu selama 10 bulan. Atau misalkan oh ya udah nih untuk 3 bulan aja ya. Kalau 100 hari itu kan sekitar 3 bulan setengah ya, 100 hari. Jadi selama 100 hari itu Anda maksimalkan ini, pertumbuhan tulangnya itu akan terlihat ya dalam waktu 1 bulan aja, biasanya itu sudah terlihat perkembangan atau tambah tinggi badannya. Ini banyak kesaksian juga ya tinggi badan ini. Nah ini kesaksian pertama, ini masih SD nih ya, dengan teman-teman sekelasnya itu sudah paling tinggi. Bahkan nih saat sholat nih barengan sama ibu-ibu nih ya usianya. Nah, kemudian ini kesaksian kedua, ini anak saya sendiri ini Bapak Ibu ya, namanya Fidelia. Jadi Fidel ini saat usia 5 tahun itu tingginya 126 cm. Ini anaknya ya, ini anak saya sendiri. Kemudian sekarang ini sudah kelas 1 SMP, tingginya 156, bahkan sudah melebihi tinggi ibunya ya. Ini kesaksian. Jadi anak saya ini dulu di kelasnya itu saat kelas 4 itu anaknya yang paling kecil ya, di kelasnya itu kecil. Waktu kelas 4, itu saya kasih kalsium dan zinc ini, di kelas 5 itu mulai naik tinggi badannya, bahkan saat kelas 6 itu dia paling tinggi di SD-nya. Dan saat ini di SMP juga putri saya ini salah satu yang paling tinggi di sekolahnya ya, karena banyak yang kecil-kecil ya teman-temannya ya, mungkin kekurangan kalsium dan zinc tadi ya. Alhamdulillah saya ketemu dengan kalsium dan zinc ini sehingga membuat anak saya itu lebih percaya diri gitu ya, karena waktu masih kecil di SD itu sering dibully juga karena anaknya kecil. Nah sekarang nih yang mau ngebully mikir-mikir ya karena sangat tinggi anaknya ya. Kemudian ini ada kesaksian lagi yang ketiga, ini ada Zakia kelas 2 SD, tingginya 133 cm, Faiza ini TK ya, tingginya 127 cm. Nah, kalau ini kita tinggi ideal menurut WHO ini tadi ya, ini sudah melewati. Nah, ini untuk yang usia 5 tahun, untuk Faiza ini kan tingginya 127, sedangkan yang dibutuhkan 110. Ini untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan mungkin ini 105. 105 untuk usia 5 tahun ya. Tapi ini sudah 127. Bahkan ini untuk Zakia ini usianya 8 tahun, tingginya 127
127, ya ini standarnya, Zakia ini sudah 133 cm. Jadi maksimalkan Bapak Ibu ya, untuk konsultasi nanti, oh ini gimana nih caranya dapetin produknya, ya Anda bisa tanya cara ordernya di mana, atau Anda bisa kunjungi toko-toko di stokis-stokis di daerah Anda masing-masing ya. Setiap kabupaten itu biasanya ada stokisnya. Anda bisa tanyakan ke orang yang memberikan link kepada Anda ya. Bapak Ibu sekalian, terakhir dari saya, masa pertumbuhan tidak bisa diulang ya. Jadi anak kita itu tidak bisa mengulang kecil lagi. Jadi kita berikan nutrisi terbaik untuk anak kita dari sekarang ya, demi masa depan yang cemerlang ya. Karena anak kita itu tidak bisa kembali kecil lagi. Jadi kalau sudah terlambat memberikan asupan nutrisinya, asupan gizi terbaik, itu nanti berakibat untuk masa depannya. Contohnya untuk karir ya, untuk melamar pekerjaan, bahkan di ASN seperti ingin jadi TNI, ingin jadi Polri, pramugari gitu ya, itu butuh tinggi badan. Nah, Anda segera lakukan pengukuran tadi sesuai dengan Z-score WHO. Anda bisa cek kalau misalkan masih kurang tinggi badannya sesuai WHO, Anda berikan nutrisi kepada anak Anda. Nah, nutrisi yang terbaik sudah saya sampaikan kepada Anda bisa bandingkan nutrisi dengan di luaran sana, ya. Anda bisa tanya lebih detail lagi kepada orang yang memberikan link kepada Anda. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Salam sehat bahagia, sukses mulia untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.